Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat dan berlimpah rezeki yang halal barokah ya teman-teman semua. Nah, video kali ini video waktu aku bikin biji salak dari labu kuning teman-teman. Sebenarnya ini juga first time buat aku bikin, tapi simpel banget dan kita bisa dikira-kira aja ya teman-teman. Setelah labu kuningnya itu kita bersihin, terus kita kukus sampai dia mateng. Terus habis itu kita lumatin kayak tadi. Aku tambahin sedikit garam juga. Berhubung aku lagi nggak ada tepung tapioka, jadi aku pakai tepung beras ketan. Ini rasanya nggak terlalu mempengaruhi ya teman-teman, tetap enak kok. Nah udah kayak gini aku bejek-bejek, jangan salfok sama tangan aku yang nggak pakai sarung tangan. Ini udah cuci tangan ya, jadi udah steril ya teman-teman semua. Nah di sini aku tambahin tepung sagu biasa. Sebenarnya sih kalau di resep-resep orang-orang tuh cukup pakai tapioka aja nggak apa-apa ya teman-teman. Karena di sini aku seadanya bahan dan ternyata jadi kok teman-teman, tetap jadi, tetap rasanya tuh insya Allah ya tidak mengecewakan lah ya teman-teman. Nah udah kayak gini kita campur-campur terus ulenin sampai dia itu kalis atau sampai dia itu bisa dipulung. Ini tanpa dikasih air ya teman-teman. Jadi udah kayak gini karena aku emang adanya stoknya tepung ketan dan tepung sagunya itu sedikit. Jadi dia tuh teksturnya agak lembek. Jadi aku caranya pakai kayak gini. Aku didihin air sampai mendidih. Ini terus aku pulungin, terus langsung aku cemplungin karena kalau misalkan aku pulungin terus aku kumpulin nyampe banyak itu, ya tadi aku bilang karena tepung ketannya itu kurang, jadi dia kurang padat, jadi nggak memungkinkan untuk kayak gitu. Jadi aku caranya ya kayak gini, aku didihin air terus aku pulung sambil cemplung, pulung sambil cemplung. Jadi kalian bisa bayangin sendiri ini waktunya itu buat kayak gini tuh lumayan lama. Dan video aslinya juga sebelum diedit itu panjang banget. Nah udah kayak gini simple banget kan. Kita tinggal pulung terus cemplungin ke air mendidih sampai menggolak-golak sampai dia itu nanti keangkat ya teman-teman. Kalau udah pada ngapung itu tandanya udah cukup matang, tapi sambil dikira-kira juga ya teman-teman. Nah ini karena wadahnya kebesaran, kalau aku ngikutin tadi butuh gula merah yang begitu banyak, sedangkan ternyata biji salaknya ini tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya banyak sih, maksudnya nggak sesuai sama si panci gedenya itu, jadi aku pindahin deh ke panci biasa. Jangan pusing ya. Terus juga airnya aku kurangin tadi karena menurut aku itu terlalu banyak, karena tadi berhubung untuk merebus jadi aku banyakin, tapi ternyata pas untuk bikin kuah kayaknya enggak deh, jadi aku kurangin. Nah udah kayak gini tinggal ditambahin gula merah sesuai selera tingkat kemanisan dan feeling kalian semua ya teman-teman. Udah kayak gini mau enak sih sebenarnya tambahin daun pandan. Karena di sini aku lagi nggak ada stok daun pandan, jadi aku nggak pakai daun pandan. Terus bisa juga ditambahin vanili biar tambah wangi gitu warnanya. Tapi ya itu lagi, aku lagi nggak ada stok, jadi aku pakai kayak gini aja juga. Suami aku suka banget diuyup kuahnya karena manis ya. Pas banget kan, soalnya buka puasa gitu pakai yang manis-manis. Udah kayak gini jadi, tinggal sisihin. Next kita bikin kuah santannya. Kuah santannya ini aku cukup pakai kurang lebih 300 ml atau 400 ml air gitu ya, 500 ya, aku juga nggak takerin sih ya teman-teman, dikira-kira aja lah ya teman-teman. Terus aku tambahin 1 saset santan kara, ini aku aduk-aduk. Oh iya BTW tadi untuk biji salaknya itu nggak aku tambahin santan ya, kalau mau enak sih sebenarnya pakai santan, cuman ini udah cukup banget kok santan 1 saset ini untuk topping si biji salak nanti itu udah pas banget. Jangan lupa ditambahin sedikit garam ya teman-teman. Nah udah kayak gini udah jadi siap untuk dikasih ke biji salaknya. Nah gampang banget kan teman-teman. Gimana teman-teman? Pasti di sini punya banyak yang punya kreasi yang sama atau banyak punya kreasi yang lebih endul daripada ini. Tapi ini aja udah endul. Alhamdulillah enak dan habis. Udah kayak gitu aja sharing aku waktu aku bikin biji salak dari labu kuning kemarin. Jangan lupa klik tombol like-nya dan komen. Terus juga jangan lupa tonton sampai habis. Terus juga kalian bisa tonton video-video aku lainnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.